Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita secara online dengan mempresentasikan sistem indera pada manusia. Perkenalkan, saya Sonia Jasa Putri dengan NIM 271900021. Saya bersama rekan saya, yaitu Aprilia Santi, dengan NIM 277710022. Kami dari kelompok 6 yang pada hari ini akan mempresentasikan pertemuan kedua dengan dosen pengampu Ibu Nining Nureda MPD. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera, di mana di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh Aprilia Santi. Pada Aprilia dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama ada organ yaitu mata sebagai indera penglihatan. Di dalam mata pada mata terdapat kelenjar air mata, bulu mata, alis mata, dan kelopak mata. Fungsi mata yaitu sebagai untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Next. Mata bekerja mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi plus elektrokimia pada sel saraf. Kemudian ada anatomi mata yang pertama yaitu sklera, berfungsi sebagai bagian putih pada bola mata untuk melindungi jaringan bola mata. Yang kedua ada kornea sebagai untuk memfokuskan cahaya. Yang ketiga ada iris yaitu penentu warna mata. Kemudian ada pupil untuk menentukan seberapa cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian lensa yaitu berfungsi membiaskan cahaya yang masuk. Kemudian ada rongga vitreous yaitu bagian mata yang bening. Kemudian ada retina untuk menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Kemudian ada makula untuk mempertajam indera visual kepada otak. Kemudian pembuluh darah retina berfungsi untuk mengalirkan darah ke dalam retina. Kemudian konjungtiva yaitu sapu lendir putih untuk volumasi mata. Yang terakhir ada badan siliaris berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya. Next. Kemudian yang kedua ada lidah yaitu sebagai indera perasa atau pengecap yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Lidah ini selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi sebagai alat bicara dengan mengatur letak makanan pada saat sedang dikunyah. Setelah itu dan lidah akan mendorong masuk ke kerongkongan. Kemudian bagian-bagian lidah yaitu satu, katup pangkal tenggorokan berfungsi melindungi batang tenggorokan. Yang kedua, celah ujung berfungsi untuk merasakan rasa dan mengidentifikasikan bentuk benda. Yang ketiga, ada tubuh lidah berfungsi untuk menyentuh makanan. Kemudian ada amandel lidah untuk merangkap bakteri atau virus. Yang selanjutnya adalah amandel langit untuk mencegah infeksi. Kemudian tenggorokan berfungsi memastikan proses bernafas dan menelan dengan baik. Selanjutnya ada jendela buntu berfungsi untuk mencampur ludah dengan makanan. Selanjutnya yaitu lidah untuk merasakan beraneka ragam rasa, mulai dari rasa pahit, asin, asam, manis, dan gurih. Kemudian yang terakhir ada ujung lidah untuk merasakan tekstur benda. Next. Yang ketiga ada telinga sebagai indera pendengar, merupakan alat pendengar dan alat keseimbangan. Gelombang suara masuk ke dalam gendang telinga melalui saluran telinga atau timpanik membran sehingga menghasilkan getaran pada telinga. Kemudian bagian-bagian telinga yaitu daun telinga berfungsi menjaga keseimbangan telinga.
Kemudian saluran telinga berfungsi menangkap dan mencegah debu atau benda asing yang ingin masuk ke dalam telinga. Kemudian ada tulang martil berfungsi untuk mengantarkan getaran suara dari telinga ke tulang landasan. Kemudian ada tulang landasan yang berfungsi untuk mengantarkan getaran bunyi ke tulang sanggurdi. Selanjutnya ada tiga saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kemudian ada saraf pendengaran berfungsi untuk mengumpulkan data pendengaran yang dikirim ke otak. Kemudian ada rumah siput. Rumah siput berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Kemudian ada saluran eustachius yang berfungsi untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Kemudian ada tulang sanggurdi yang berfungsi untuk menerima suara dari tulang landasan. Kemudian ada gendang telinga yang berfungsi untuk mendeteksi getaran gelombang yang masuk. Next. Kemudian yang keempat ada hidung sebagai indera pembau yang berfungsi untuk keluar masuknya udara saat bernafas. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menarik kotoran dari udara yang zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir dalam rongga hidung. Kemudian diterima sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfaktorius menuju otak. Kemudian bagian-bagian hidung ada satu tulang hidung yang berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Kedua, ada saraf pembau yang berfungsi sebagai alat penerima rangsangan berupa bau. Yang ketiga, ada serabut saraf ke otak yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Kemudian ada selia saraf pembau yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Yang terakhir ada lendir, yaitu menghasilkan mukus atau ingus. Next. Yang terakhir adalah kulit sebagai indera peraba. Fungsi kulit yaitu melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat. Nah, kulit ini yaitu rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Jika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah. Kemudian bagian-bagian kulit yang pertama yang paling atas yaitu ada epidermis, yaitu struktur kulit terluar pada tubuh. Kemudian ada dermis, yaitu lapisan kulit yang paling tebal di bawah epidermis. Kemudian ada lapisan subkutan atau hipodermis, yaitu lapisan paling dalam yang di dalamnya terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Kemudian ada helai rambut, yaitu berguna untuk memproduksi sel rambut. Kemudian ada kelenjar minyak, menghasilkan minyak untuk melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kemudian serabut saraf, yaitu berfungsi untuk mengirimkan sensasi seperti sentuhan, nyeri, gatal, dan mati rasa. Kemudian yang terakhir ada pembuluh darah, yaitu berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel pembentuk kulit. Materi selanjutnya, Onya. Baik, terima kasih Aprilia Santi. Baiklah itu teman-teman pemaparan dari beberapa sistem indera pada manusia. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui sistem indera pada manusia, ada pun kelainan-kelainan pada sistem indera manusia yang akan saya lanjutkan pada kesempatan kali ini. Nah, dari yang pertama, kelainan pada mata dulu nih. Mata dulu. Yang pertama ada rabun jauh, kemudian rabun dekat, rabun senja, astigmatisme, kemudian buta warna, glaukoma, konjungtivitis, dan katarak. Selanjutnya, kelainan pada lidah. Yang pertama ada sariawan, kemudian candidiasis mulut atau oral thrush, kemudian yang ketiga lichen planus, yang keempat lidah geografik, kemudian yang kelima lidah pecah-pecah, yang keenam glossitis, yang ketujuh lidah terbakar, yang kedelapan ada leukoplakia, kemudian yang kesembilan terakhir adalah kanker lidah. Nah, adapun kelainan pada telinga.
kelainan pada telinga yang pertama otitis eksterna, kemudian ada otitis media, ada otitis interna, ada gedang telinga pecah, kemudian telinga berdenging, kolestetoma, otosklerosis. Nah, selanjutnya kelainan pada hidung yang sering kali kita temuin adalah mimisan. Nah, kemudian ada gangguan penciuman seperti tidak mencium bau apa-apa, kemudian ada rinitis, pilek yang sangat sering sekali dan ini merupakan penyakit yang musiman seperti itu. Kemudian ada flu atau influenza, ada deviasi septum, kemudian polip hidung, sinusitis, trauma pada hidung, septum hematoma, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Dan yang terakhir ada kanker nasofaring. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kelainan pada kulit nih. Ada bisul, kudis, eksim, kurap, herpes, jerawat, dan melanoma. Nah, sekian terima kasih dari kelompok 2. Saya selaku moderator dan mewakili dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi ini melalui WhatsApp group. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan dilanjutkan di WhatsApp group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.